Ada. Betul ketahuan ada. Waktu yang ku punya denganmu, kita berdansa dan tertawa gandeng tangan. Semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Bersandar padaku, taruh di bahu. Relakan semua, bebas semaumu.
telah bersama, usahakan semua. Kira-kira kapan waktunya tiba? Setelah upaya, apapun kita coba, dan tak pernah lelah, ku serahkan padanya. Waktunya akan datang. Suatu malam Adam bercerita, hawanya tak lagi di jalur yang sama. Bacaan dan doa yang mulai berbeda. Engkau dan air mata kita bicara. Dek, tolong cariin lagu yang keren. Gila, tak masuk logika. Daripada gini-gini terus. Selamat sukung dalu Bu Indri. Ye. Ibu Indri sukung dalu. Kau mengganggu. Oke Bu. Nah, Basam
Ye, Mas Sam, silakan Mas Sam. Biasa. Saya kayak udah mulai deh. Oke, eh, baik, ini saya mulai aja, Ibu. Ye, udah 7.40, berarti 10 menit kita kasih. Oh, Ji. Yuk, dimulai sekarang. Masih Anit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh. eh, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, pimpinan Poltekkes Kemenkes Semarang, Direktur Poltekkes Kemenkes Semarang, Bapak Dr. Tejo Santoso, Sarjana Sains, Magister Kesehatan, Wakil Direktur 1 Poltekkes Kemenkes Semarang, Bapak Sopirun, Magister Keperawatan, Wakil Direktur 2 Poltekkes Kemenkes Semarang, Dr. Supriyadi, Magister Keperawatan, Wakil Direktur 3 Ibu Dwi Rohmayanti, Sarjana Sains Terapan, Master of Engineering. Yang saya hormati pula kedua narasumber kita pada malam hari ini, izin Ibu Dr. RR Sri Endang Pujiastuti, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Nursing, dan Ibu Dr. Indriati, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Keperawatan, serta Bapak Ibu dosen, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia dimanapun Bapak, Ibu, Mas, Mbak berada saat ini. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan nikmat ihsan, nikmat kesehatan, nikmat iman, serta nikmat agama sehingga dapat hadir dan bergabung bersama dalam webinar malam ini melalui media Zoom Meeting. Perkenankan saya, Sam Aji Prasyadi, sebagai MC yang akan membantu memandu jalannya acara atau moderator pada kegiatan webinar spesial pada malam hari ini. Sebelumnya, sebelum kita mulai, izinkan saya bertanya terlebih dahulu nih, bagaimana kabar Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua malam ini? Kabarnya bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak peserta webinar. Karena malam ini kita akan membahas topik yang sangat hangat dan menarik nih, dengan yang berhubungan dengan keseharian kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya keperawatan, maupun para tolabul ilmi serta calon perawat yang berkualitas di masa mendatang. Baik Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian, pada malam hari ini kita akan mengikuti webinar dengan judul Caring Behavior, Relax and Reflection, Adaptation and Ethno-Nursing. Webinar ini hadir sebagai ruang bagi kita semua, khususnya akademisi, perawat, dan calon perawat, untuk saling berbagi ilmu, merefleksikan diri, dan belajar bersama. Bagaimana menghadirkan esensi caring behavior dalam praktik pelayanan, mengelola stres kerja dengan teknik relaksasi yang tepat, serta melatih kemampuan refleksi diri secara profesional. Saya berharap melalui webinar ini, Bapak, Ibu, Mas, Mbak peserta webinar tidak hanya menjadi peserta yang pasif, tetapi juga aktif berdiskusi dan tidak ragu untuk bertanya pada panelis
tanya jawab nanti. Jadi, mari kita santai, aktif, dan jangan ragu untuk berdiskusi bersama narasumber kita pada malam hari ini. Sebagai pembuka acara, perkenankan saya mengundang Ibu Dr. RR Sri Endang Pustiastuti, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister MNS untuk menyampaikan sambutan. Kepada Ibu Dr. RR, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Syam Aji Prasetyadi yang telah memulai membuka acara pada kegiatan kali ini. Alhamdulillah yang kami hormati pimpinan. Ini sudah direkod ya, Mas Selamat Syam ya. Ibu. Terima kasih sekali ini tidak lain dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Sebagai dosen kita sangat apresiasi sekali yang kami hormati Bapak Direktur Dr. Bejo Santoso SST MKes dan Wadir 1, 2, 3 yang telah memberikan fasilitasi dari kegiatan dosen untuk bersama-sama tentunya bersama mahasiswa selalu meningkatkan kemampuan ataupun sharing untuk meningkatkan bagaimana kita meningkatkan profesional kita dalam lingkungan ini. Nah, yang kami hormati yang sudah rawuh Bu Dr. Indriati. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah berkenan mengisi. Ini merupakan perdana di mana kita nanti bergabung dengan beberapa mahasiswa dan universitas lain untuk mengupdate bersama-sama, sharing bersama-sama. Dan yang sangat saya banggakan, saya cintai beberapa mahasiswa yang sudah bergabung. Luar biasa atas waktunya, atas kesetiaannya mau bergabung di acara yang mungkin teman-teman mahasiswa dengan kesibukannya menunggu yudisium juga ya. Ini saya ada Mbak Rifda, Mbak Dinda, Mbak Ganis, luar biasa masih mau bergabung ya, Mbak Dinda. Kemudian terutama teman-teman yang dari yang baru kenal dengan saya juga karena ini ada beberapa teman-teman mahasiswa yang kita libatkan di kegiatan bersama dan kita buka kita isinya di kegiatan ini adalah relax ya seperti bagaimana judulnya adalah relax dan reflection sehingga yang paling utama adalah relax reflection itu membawa kita ke karakter caring behaviors nantinya. Nah, teman-teman dan ini ternyata yang dari luar negeri juga bergabung. Good evening, Faith. With your busy, you still join in this meeting. And remember that really relax situation. Ya. Assalamualaikum, Faith and your friends if you already join it. Dan teman-teman alumni ini yang udah bergabung juga luar biasa. Terima kasih. Nah, alhamdulillah kita ini mengapa kita ingin mengadakan kegiatan ini intinya adalah sebagai jendela ya. Jendela yang kita bersama-sama bisa mewarnai diri kita sendiri, bagaimana kita merelaksasi dan merefleksi terkait dengan mental health dan mental health itu sebetulnya bukan hal yang sakit, tetapi bagaimana kita mengelola mental kita supaya tumbuh dan lebih baik dalam perkembangannya. Nah, untuk kesempatan ini langsung kita rileks dan kita utamakan adalah Bu Dr. Indriati yang akan menyampaikan pertama di materi dan tentunya materinya
materinya nanti dikirim ke teman-teman, tetapi yang paling penting kita adalah bagaimana akan share screen. Terputus ya jaringannya ya. Ya, ini saya double device. Silakan Bu Indri untuk langsung mengisi. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ibu Dr. RRT Kendang Putri Astuti SKM MNS atas sambutan yang telah disampaikan kepada kita semua. Baik, Bapak, Ibu, Mas, Mbak yang berbahagia, sebelum kita memasuki sesi utama, perkenankan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu pembukaan, kemudian sambutan, lalu pemaparan materi oleh narasumber pertama, kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh narasumber kedua, selanjutnya sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Sebelum memasuki materi, ada beberapa hal terkait tata tertib webinar yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak peserta webinar sekalian. Mohon Bapak, Ibu, Mas, Mbak peserta webinar dapat mengaktifkan kamera dengan memakai virtual background yang sudah panitia siapkan, serta mikrofon mute apabila tidak sedang bicara agar suasana diskusi tetap nyaman bagi semua peserta. Apabila ingin bertanya kepada narasumber, peserta webinar nanti dapat raise hand. Webinar ini akan direkam dan rekamannya dapat diakses kembali oleh semua peserta webinar yang akan dikirimkan melalui email masing-masing peserta. Bagi peserta yang mengikuti rangkaian webinar sebanyak 3 kali pertemuan, akan mendapatkan e-sertifikat sebagai bukti partisipasi. Baik, semoga semuanya sudah jelas ya Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian. Jika sudah siap, mari kita lanjutkan ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu pada malam hari ini. Pada kesempatan malam ini, kita akan kedatangan 2 narasumber yang sangat luar biasa, yang sudah memiliki pengalaman dan keahlian mendalam di bidang keperawatan. Nah, narasumber pertama ini adalah Ibu Dr. Indriati, sarjana keperawatan, nurse, magister keperawatan. Beliau juga merupakan seorang expertise direktur dengan pengalaman yang sangat banyak di bidang keperawatan. Pada sesi ini, Ibu Dr. Indriati, sarjana keperawatan, nurse, magister keperawatan akan membawakan materi yang sama, yakni empowering mental health, yang akan mengajak kita semua untuk belajar mengenai refleksi diri secara profesional dengan penuh kesadaran. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Dr. Indriati, sarjana keperawatan, nurse magister keperawatan dengan tepuk tangan meriah virtual. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar, Ibu. Matur nuwun. Saya coba share screen dulu. Siapa tahu gitu. Semuanya tahu. Sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah terlihat? Sampun. Oh, nggih, sampun. Kita mulai nggih, teman-teman. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Nah, ini tak Ini tahu. teman-teman sambil makan malam kayaknya. Sambil Atau nggih. tadi ada Apa-apa, yang ini WA kan sedang memang di jamnya jalan. istirahat nih. Nggih. Ini Iya. memang jamnya istirahat.
Terima kasih Bu Dr. Roro atas kesempatan dan amanah yang diberikan kepada saya. Ada link Sesuai registrasi, tapi dengan takutnya dia materi nggak yang jadi saya pakai link topik registrasi, yang nanti pakai diberikan oleh CAD. Bu Dr. Roro, maka Didompet yang pada nggak jelas-jelas. kesempatan malam hari ini, malam Tapi yang kalau membahagiakan ini, kita belajar bersama-sama tentang kesehatan jiwa mahasiswa dan pengelolaannya. Ini sebagian besar mahasiswa nggih, audiennya. Ya, Bu, Halo mahasiswa. Bu, Oh, nggih. kalau ada Oh apa ya, ada D3 Kendal. Nah, semangat teman-teman semua ini jauh-jauh ya dari Kendal, Tegal, Semarang, bahkan tadi ada eh, temannya Bu Dokter Puji yang dari mana Bun? Dari Australia ya? Atau mana? Dari Kenya sama Surabaya. Oh, dari Kenya. Oke, mahasiswa kita ya. Oke, baik kita mulai. Ini sesuai dengan topiknya, kesehatan jiwa mahasiswa dan pengelolaannya. Kita lihat bahwa nih, kita lihat angka kejadian gangguan jiwa ya eh, pada semua kelompok umur di semua negara. Ini adalah data yang kita dapatkan pada tahun 2024, tuh ya. Ternyata banyak sekali ya, setiap golongan umur di sini aku bingung sih mau jadi apa. banyak yang dari kita itu mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental ya. Dari berbagai macam kelompok umur, mulai dari umur 5 sampai 9 tahun sampai dengan lebih dari 80 tahun ya. Dengan berbagai macam jenisnya. Dari mulai eating disorder sampai dengan anxiety ya. Ada depresi, ada ADHD, autis ya, bipolar. Nah, ini yang sekarang sedang booming ya. Oke. Kemudian kondisi kesehatan jiwa terkini. Nah, ini kondisinya seperti ini. Kita lihat bersama bahwa ternyata 1 dari 7 orang itu Jadi apa? mengalami mental disorder. Eh, Cukup mengejutkan nggak dengan data ini? 1 dari 7. Sangat mengejutkan ya. Ternyata 1 dari 7 di antara kita itu mengalami gangguan mental. Dan 70% dari 1 di antara 7 itu ternyata eh, belum mendapatkan penanganan yang memadai. Ya, udah 1 dari 7, kemudian 71%-nya belum mendapatkan eh, pelayanan yang memadai. 1,4% diantaranya yang belum mendapatkan pelayanan yang memadai itu ternyata karena Saya sumber daya, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusianya itu tidak mencukupi. Nah, ini kalau kita lihat angka, ternyata begitu begitu menegangkan ya. Ya, tapi malam ini kita nggak perlu tegang ya. Itu kalau secara umum dari semua kelompok usia. Tuh. Sebagaimana prevalensi global kesehatan jiwa semuanya. mahasiswa, karena malam ini kita fokus untuk membicarakan tentang kesehatan jiwa mahasiswa dan bagaimana pengelolaannya. Ini, kesehatan jiwa mahasiswa itu sangat berpengaruh juga pada kesehatan jiwa dosennya. Kesehatan jiwa dosennya juga berpengaruh erat dengan kesehatan jiwa mahasiswanya. Ya. Maka pada malam kali ini saya ikut berbahagia karena Bu Dr. Roro sudah menginisiasi bagaimana kita bisa berkontribusi dalam pengelolaan kesehatan jiwa manusia, ya mahasiswa khususnya ya. Untuk teman-teman kita yang dari Poltekkes Kemenkes Semarang, Anda boleh eh, sedikit berbangga karena eh, dosen-dosen Anda juga
cukup memperhatikan kesehatan mental ini ya. Nah, bagaimana prevalensi global kesehatan jiwa pada mahasiswa? Ternyata ini yang berbicara data ya. Ternyata sekitar 33,6% mahasiswa mengalami depresi. Kalau tadi kita membicarakan berbagai macam jenis gangguan jiwa, ada depresi, ada bipolar, ada ADHD, autis gitu ya. Nah, ternyata dari jenis-jenis itu 33,6% mahasiswa mengalami depresi Ya, dan 39% mengalami kecemasan. tuh Misalnya dia Ini depresi, prevalensi faktor tinggi. global ya secara keseluruhan. Dan kalau masalah misalnya kesehatan mental ini menjadi isu kesehatan masyarakat global. Ya. Itu secara global, tadi prevalensi secara global. Bagaimana situasi di Indonesia? Ternyata ya, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 3 universitas ya yang ternama dilakukan penelitian, kemudian ini, halo. Ternyata itu ya, mahasiswa itu merasa sebenarnya kesehatan fisiknya tidak bermasalah gitu ya. 73,7% yang mengisi data merasa bahwa eh, kesehatan fisiknya tidak bermasalah. Tetapi ternyata dari yang merasa tidak bermasalah itu, dari mahasiswa-mahasiswa tersebut, 74,7% itu mengalami depresi dari mulai mild sampai dengan severe depresif. Nah, ini ya, sehingga kita bisa lihat dan kita bisa bandingkan tadi antara prevalensi global dan prevalensi yang ada di Indonesia itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Setelah dikaji, kenapa kok datanya seperti mengerikan? Ternyata ya bahwa konsep diri itu merupakan prediktor kesehatan mental mahasiswa dan ini sebenarnya prediktor kesehatan mental untuk semua golongan usia ya, bukan hanya mahasiswa gitu. Dan kebetulan tadi yang diteliti adalah mahasiswa. Ternyata konsep diri itu sebagai prediktor utama. Nah, ya ini mahasiswa yang sedang hangat-hangatnya belajar keperawatan jiwa pasti masih ingat ya bahwa konsep diri itu adalah bagaimana seseorang itu menilai tentang siapa dirinya. Ini, menilai bagaimana dia siapa sih identitasnya, bagaimana sih gambaran fisiknya dia bisa menerima tidak gambaran fisiknya ya, gambaran dirinya. Terus kemudian apakah dia bisa berperan? Apakah dia bisa memenuhi peran-peran di mana peran itu adalah merupakan serangkaian tuntutan ya dari orang-orang di sekitarnya terhadap statusnya. Contoh ini ya, peran ya. Bagaimana ini Bu Dokter Bu Roro Puji, saya berperan sebagai dosen, sebagai anggota masyarakat, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai menantu, dan lain sebagainya. Jadi kita perannya banyak ya. Ya, jadi di dalam peran itu, apakah kita bisa maksimal dan bagaimana akhirnya kita dengan berdasarkan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan diri kita, setiap orang pasti akan menetapkan ideal dirinya. Ya. Oh, saya mempunyai ideal diri, ini mahasiswa ini ya, biar terpicu. Saya untuk yang D3, saya akan lulus dengan masa studi eh, pas 6 tahun, tidak mundur dengan IP, misalnya IPK ya ditetapkan berapa. Nah, itu adalah sebuah ideal diri, gitu ya. Dan kemudian bagaimana ideal diri itu tercapai atau tidak, itu sangat mempengaruhi harga diri. Nah, harga diri inilah merupakan gambaran akhir dari konsep diri.
Itu ya, yang itu yang sering kita pelajari di keperawatan jiwa. Nah, bagaimana seseorang, apakah dia merasa berharga atau tidak, atau dia bahkan minder gitu ya. Itu menjadi modal utama seseorang eh, untuk bisa berpikir positif atau negatif terhadap keadaannya. Nah, pikiran-pikiran itu nantilah yang akan mempengaruhi coping mekanisme seseorang. Ya, ini juga diperkuat dengan hasil penelitian ini ya. Ingat ya bahwa kita harus mempunyai konsep diri yang positif. Karena konsep diri yang positif sebagai modal utama, apakah seseorang itu nanti akan sehat mental atau jiwa atau tidak. Ya. Apapun keadaannya, eh, teman-teman bisa melihat ya, apapun keadaan seseorang, kita pernah melihat bagaimana seorang atlet ya, atlet lari dengan salah satu kakinya itu eh, separuh ya, dia hanya mempunyai paha atas, tetapi dia bisa memenangkan lomba-lomba, dia merasa dirinya adalah positif, itu karena apa? Karena konsep dirinya, ya, konsep dirinya positifnya, sehingga dia tidak dengan keadaan yang mungkin secara fisik dia jauh berbeda dengan kita-kita yang normal, tetapi dia masih bisa sehat jiwa. Kontradiktifnya lagi, ada orang ya, kita lihat sekarang gambarannya jabatannya tinggi, secara materi dia juga sudah cukup, eh, secara fisik juga sudah cantik, sudah ganteng gitu. Tapi ternyata dia berpikir bahwa dirinya negatif. Nah, itu ya, bagaimana kita menilai diri kita. Kemudian tadi dibicarakan jumlahnya kok segitu banyak ya. Ada berapa persen tadi yang depresi mahasiswa, ada berapa persen yang mengalami kecemasan. Hmm. Coba kita lihat, mengapa mahasiswa itu rentan. Ya, semoga saja semua teman-teman mahasiswa yang ada di sini itu insya Allah bukan mahasiswa yang rentan ya, tapi mahasiswa yang tangguh ya. Halo, halo, semua mahasiswa di sini adalah mahasiswa yang tangguh. Halo. Tangguh, Bu. Ah, ya Ibu, tangguh dong. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang loh. Poltekkes terbesar di Indonesia harus menjadi mahasiswa yang tangguh. Mengapa ada mahasiswa-mahasiswa yang rentan? Gitu ya. Harapan kita tidak di tempat kita ya. Karena mereka dari segi usia, tadi ya, usia tadi kan sudah digambarkan ya, penggolongan gangguan jiwa itu bisa dilihat dari kelompok usia. Mahasiswa adalah manusia yang secara usia berada pada transisi antara remaja dan dewasa, menuju dewasa. Ini sebagian besar usianya berapa? 20, 19, 19, 20. 20. 19, 20 ya. Nah, itu ya. Siap guru apa Oke, ya. Dia berada pada fase-fase transisi. Kemudian tuntutan akademik. Nah, ini ya. Tuntutan akademik. Tuntutan akademik eh, memang tuntutan itu semua manusia tadi ya, sesuai dengan perannya. Pasti ada tuntutan. Oh, Sebagai di luar seorang dosen background ada saya. tuntutannya. Ya Bu Dokter Roro, ini kita seminggu ini full harus nguji. Nah itu karena memang tuntutan pekerjaan dan waktunya berbarengan ya, harus deadline untuk yudisium. Itu tuntutan. Sebagai seorang ibu, kita harus bukan hanya memberikan kebutuhan fisik ya, Saya mau nanya. mencukupi kebutuhan fisik, tapi kita juga dituntut Misalnya kayak bagaimana guru, kalau yang punya masalah kita belajar finansial, menjadi seorang ibu jadi yang kan baik ya. mendampingi. Semua peran-peran Kan itu punya rentan. eh, Yang punya mempunyai bertanggung tuntutan. Di jawab, balik jadi peran terbuka. kita ada tuntutan. Nah, teman-teman sebagai mahasiswa itu ya ada tuntutan akademiknya gitu ya. Kemudian masalah finansial ini ya. Masalah finansial itu kalau mahasiswa, masalah finansial terkait SPP, saya pikir hampir sama ya SPP-nya ya.
ya kan? Kemudian yang membedakan adalah bagaimana mungkin gaya hidup kita ya. Kalau soal SPP sama, tuh ya. Kalau soal makan, ya insya Allah kita makan 3 kali sehari. Kalaupun yang apa pengaturan diet ya mungkin sehari 2 kali. Sama sebenarnya. Tetapi yang membedakan adalah tadi masalah gaya hidup. Ada yang HP-nya merek apa itu yang paling bagus? Saya malah nggak paham ya. Apa Apple? Apple. Apple berapa itu? Hmm. 17 Pro Max. Macem-macem lah ya. Yang Ya, terbaru. kalau Fitri mah cukup HP yang murah gitu ya. Yang terbaru satu motor. Oh gitu ya, Bu. Buat Ini ibu-ibu mungkin menggunakan. Bu Dokter Puji yang sering ganti HP ya. Kalau saya HP-nya jadul, Bu. Mengamati Ya. HP, bukan ganti Oh, HP. pengamat HP ya, Bu ya. Nggih. Kemudian relasi sosial. Nah, ini ya. Bagaimanapun manusia itu diciptakan, dikodratkan oleh Yang Maha Kuasa adalah sebagai makhluk sosial. Ya, kita harus berhubungan dengan manusia lain. Kita ada interaksi dengan manusia lain. Tetapi pada saat yang sama bisa jadi interaksi itu di tengah-tengah interaksi ada masalah. Ya, karena latar belakang budaya, latar belakang pola pikir dan lain sebagainya. Ya. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian masa depan. Nah, ini mungkin ya yang membedakan antara mahasiswa yang masih menjalani proses belajar, ya proses akademik dengan dosen. Bedanya di situ. Ada mungkin dia merasa ada ketidakpastian masa depan. Setelah saya lulus D3, saya mau daftar kemana ya? Saya diterima nggak ya? Saya pengen CPNS. Saya keterima nggak ya? Saya pengen ke Qatar, ke Kuwait, ke Australia, ke UK gitu. Saya keterima nggak ya? Kan kita tadi belajar konsep diri, di situ ada ideal diri ya. Mungkin ideal dirinya Mas Sam setelah lulus nanti saya akan ke mana ya yang gajinya tinggi. Amrik mungkin ya. Yang satunya lagi ke UK, yang satunya lagi cukuplah di Indonesia gitu. Yang satunya lagi di Indonesia dan tidak harus negeri gitu. Swasta juga mungkin lebih nyaman. Ya. Nah, itulah yang mungkin membedakan ketidakpastian masa depan ini yang membedakan problem-problem yang ada pada berbagai macam tingkat usia tadi. Ya. Good. Nah, ini kita belajar tentang konsep kesehatan jiwa. Ya, untuk tadi mengelola agar kita sehat jiwa, supaya tidak mengalami gangguan, tadi biarlah tadi 39% mahasiswa mengalami depresi. Bahkan tadi yang hasil penelitian yang di 3 universitas, 74% mengalami depresi. Dari mulai depresi ringan sampai depresi berat gitu ya. Nah, tergantung kita sekarang bagaimana membentengi diri kita, mengelola agar kita sehat jiwa. Ya, Insya Allah semua mempunyai tujuan yang sama ya, sehat jiwa, sehat mental ya, yang ada di sini. Halo. Halo. Awas, sehat Ibu. Ya, Insya Allah semoga kita semua sehat jiwa. Nah, apa itu sehat jiwa? Sehat jiwa adalah kemampuan individu untuk menyadari potensinya. Itu tadi ya, kita tahu kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita menyadari potensi kita, maka pada saat kita menetapkan ideal diri, di mana ideal diri itu merupakan dari 5 bagian dari konsep IPAS adalah ideal diri yang ditetapkan setingkat lebih tinggi dari potensi kita. Potensi kita, Bu, setingkat lebih tinggi memotivasi kita, ya, memotivasi kita. Kalau Anda merasa mampu itu ya, misalnya di keperawatan jiwa mampu, kenapa Anda harus mendapatkan nilai 85? Kenapa enggak 90? Tetapi kalau Anda merasa saya kok tidak mampu, ya jangan ditetapkan Anda langsung nilainya 100. Karena ideal diri tadi yang terkait dengan potensi diri itu, pada akhirnya akan mempengaruhi evaluasi diri atau harga diri.
Tuh ya. Nah, selain menyadari potensi diri, kalau kita sudah menyadari potensi diri, penetapan ideal dirinya tepat, evaluasi dirinya positif, dengan demikian konsep dirinya positif, maka kita akan diharapkan mampu mengatasi berbagai macam stresor kehidupan. Ini udah tahu. Simpan. Halo, Mbak Laila. Ya, Udah tahu. kita akan bisa mengatasi stresor kehidupan. Karena apa? Udah jam yang Tidak lain. ada manusia yang tidak yang bisa lepas dari stresor kehidupan. Ada kehidupan, itu ada stresor. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita mengatasi stresor kehidupan itu. Belajar produktif ya. Belajar produktif karena salah satu tanda bahwa seseorang sehat jiwa adalah dia produktif, bermanfaat untuk orang lain, dan merasa puas. Ya. Merasa puas saat dia bisa memberi orang lain, bukan merasa rugi kalau memberi orang lain. Gitu ya. Dan berkontribusi pada lingkungannya tadi. Ya produksi, bermanfaat gitu ya, berkontribusi pada lingkungan. Sekarang kita lihat tadi ya, beban-beban tadi, resikonya tadi sudah ya. Sekarang faktor risiko, ya, faktor risiko apa kok bisa membuat mahasiswa itu eh, mengalami depresi tadi ya. Ternyata di sini yang menjadi faktor risiko adalah tadi beban tugas, kemudian perfeksionisme. Nah, ini ya. Kita bisa kok, setiap manusia itu bisa menilai. Tadi kan, karena kita punya konsep diri, bahwa saya itu terlalu perfect nggak sih? Gitu ya. Seseorang kalau dia itu kepribadiannya perfeksionisme, ya, itu bisa memicu dia mengalami depresi. Karena menetapkan tadi ya, segala sesuatunya itu perfect gitu ya. Jadi kalau tampil misalnya, tampil saya ini udah siap belum ya? Kayaknya kok kayak gini, salah sedikit merasa, aduh, Faktor berarti saya resiko tidak beban apa-apanya. tugas, Maunya perfeksionisme. semua sempurna gitu ya. Faktor Nah, resikonya itu beban merupakan tugas, justru faktor perfeksionisme, risiko. kurang dukungan sosial, Justru gangguan yang tidur, namanya orang belajar penghitungan itu ya nggak bisa langsung perfect ya. Semua itu ada tahapannya. Kemudian faktor risiko yang ketiga adalah kurang dukungan sosial. gangguan tidur. Ya, Jadi kamu mau bagi istirahat. mahasiswa, support system utama itu adalah siapa toh? Anda itu merasa support system utama dalam kehidupanmu saat ini ya. Untuk saat ini itu siapa? Siapa support system utama? Orang tua. Mas Sam merasa support Hah? Mertua? Orang tua apa mertua? Orang tua. Orang tua, betul ya. Betul, Orang sangat tua. betul sekali. Harus disadari ya. Saya kira mertua Bu tadi jawabnya. Betul sekali. Support system utama mahasiswa adalah orang tua. Itu ya. Memang apa dukungan ini merupakan dukungan utama ya secara finansial ya secara psikologis support sistem utama kita adalah orang Aku tua bisa itu jawab, harus kita tapi aku akui jangan sampai Anda Google. merasa support sistem saya adalah pacar saya ya Anda SPP masih dibayar oleh orang tua kalau ada masalah yang dipanggil orang tuanya Kalau kayak bukan gitu, tetangganya aku bukan nanya pacarnya gitu ya. ya. Dan faktor risiko yang berikutnya adalah gangguan tidur nih, ya, bagi mahasiswa tercinta yang ganteng dan cantik-cantik yang hadir di malam ini, bahwa tidur itu merupakan kebutuhan fisiologis, ya. Normalnya manusia itu butuh tidur sekitar 7 sampai 8 jam. Kalau mahasiswa itu sering begadang, Kalau maka akan mahasiswa dia tuh sering mengalami begadang gangguan nih. tidur. Atau sebaliknya, kalau mahasiswa itu merasa stres, depresi, maka juga akan terjadi gangguan tidur, ya. Nah, ini harus harus ada bantuan gitu kita ke profesional kalau ada gangguan tidur, gitu ya. Dan faktor yang risiko yang berikutnya ini yang sedang booming dan harus kita perhatikan, penggunaan media sosial yang berlebihan. Ya, ini yang sedang booming sekali. Banyak sekali jurnal, banyak Oh iya, sekali siapa Kak? penelitian ya bahwa
Gen Z ini seringkali menggunakan sosial media terlalu berlebihan. Maksudnya berlebihan gimana, Bu? Sangat mendominasi waktunya, ya. Sehingga seringkali bersifat pubbing. Pubbing artinya apa? Nyuekin orang-orang di sekitarnya. Kadangkala sampai ketergantungan, ya. Saya pernah menemui beberapa kasus kenapa mahasiswa itu masa studinya memanjang. Ternyata beberapa di antaranya menggunakan media sosial yang berlebihan, ya. Sekarang sudah ada loh, ya. Memang nomenklatur di diagnosa medis itu memang kecanduan game itu sudah masuk gangguan mental. Ini warning ya, nggak ada di sini kayaknya ya. Semoga tidak ada yang kecanduan HP, kecanduan media sosial. Oke, oke. Nah, dari segala faktor risiko tadi, sebenarnya masalah apa tuh yang sering muncul tadi? Ya stres, ya cemas, ya depresi, burnout akademik, kesepian, gangguan tidur. Ini semua masalah-masalah kesehatan jiwa. Ya, Bu, saya kalau mau ujian kok stres? Ya wajar kalau itu. Asal stresnya masih stres ringan. Ya, saya kok sedikit cemas ya Bu kalau mau ujian. Hari ini saya UC, saya agak sedikit cemas. Wajar kalau cemas ringan. Kenapa? Justru kalau cemas ringan itu adrenalin kita meningkat untuk pasang kuda-kuda. Yang menjadi masalah adalah manakala kecemasannya itu sudah sedang, berat, atau bahkan panik. Ya, kalau cemas sedang itu lapang pikir kita menyempit. Kalau sudah panik, cirinya apa? Disenggol saja bisa mukul orang. Gitu, ya. Nah, ini Oh, maksudnya siapa yang kurang dulu pernah merasa seperti itu, ya. ya. Kesepian, jangan merasa kesepian di antara keramaian, ya. Itu adalah suatu masalah. Oke, nah ini tanda dan gejalanya, ya. Supaya kita bisa mengelola dengan baik, kita harus tahu tanda dan gejala awalnya. Awalnya seperti ini, sulit konsentrasi, kemampuan konsentrasinya menurun, kelelahan, menarik diri, ya, dari pergaulan, kemudian perubahan pola makan yang dulunya nafsu makannya cukup bagus, kemudian lama-lama kenapa beberapa minggu terakhir ini nggak mau makan, atau mungkin sebaliknya, ya, justru makan tiada henti-hentinya. Nah, itu juga sesuatu, ya, karena kesehatan jiwa itu adalah rentang. Maka hidup ini, kalau kita belajar jiwa ya, hidup ini itu berada pada rentang yang normal-normal saja. Jangan terlalu berlebihan ke kiri, atau jangan juga terlalu berlebihan ke kanan. Ya, kalau terlalu malas, tidak mau merawat diri, nggak mau mandi, nggak mau makan, itu namanya gejala negatif. Itu terlalu berlebihan ke kiri. Begitu juga sebaliknya. Wah, sehari bisa dandan berkali-kali menor, nanti kuncirnya merah, kemejanya warnanya biru, bawahannya warnanya kuning. Nah, itu juga berlebihan, berlebihan yang ke kanan, ya, itu. Jadi pas yang pas saja, sesuai kebutuhan. Oke, nah dari masalah-masalah tadi ada stres, cemas, bagaimana sih dampak akademiknya? Nih, maka akan terjadi penurunan prestasi. Ya, bagi mahasiswa yang ada di sini, tolong diperhatikan bahwa prestasi Anda itu bukan satu-satunya ditentukan oleh bagaimana eh, intelijensi Anda. Saya intelijensinya 130. Tapi kalau Anda punya masalah di kesehatan mental, maka pasti akan terjadi penurunan prestasi. Ya, begitu juga sebaliknya. Mungkin IQ-nya 100, 110 gitu ya, biasa-biasa aja. Tetapi dia sehat jiwa. Itu saya yakin bisa dia punya segudang prestasi, ya. Jadi kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap prestasi seseorang. Kemudian yang kedua, ketidakhadiran kuliah, tidak hadir, sering tidak hadir. Ya, jadi kalau mahasiswa sering tidak hadir, bukan karena sakit secara fisik, kita perlu cek and recheck. Ada masalah apa sebenarnya? Dan akhirnya menunda-nunda tugas karena nggak ada mood, ya. Kadang nggak ada mood. Orang yang sejumlah serotoninnya menurun itu pasti tidak punya motivasi, sehingga dia akan
melakukan penundaan tugas-tugas ya. Untuk kita bisa belajar, itu kita harus punya motivasi yang penuh. Pada saat serotonin menurun, pasti terjadi penundaan tugas. Ya kan merawat diri, mungkin juga malas ya. Yang malas mandi itu tolong diperhatikan. Bisa jadi mungkin Anda berpikir, wah apa serotonin saya menurun ya, gitu ya. Maka lakukan apa nantinya? Itu ada healing-healing yang bisa meningkatkan serotonin. Dan terakhir risiko putus studi ya. Banyak sekali ini ya, putus studi. Kemudian dampak sosial dan kesehatan bisa terjadi konflik hubungan ya. Kalau parah menarik diri, maka akan terjadi isolasi sosial yang jelas. Bagaimanapun sehat fisiknya, kalau mentalnya bermasalah, maka kualitas hidupnya akan menurun. Ya, kesehatan mental itu sama berharganya dengan kesehatan fisik. Ya, dan Izin Ibu untuk mengingatkan waktu pemaparannya kurang 5 menit Ibu. oh, terima Terima kasih. kasih. Perilaku berisiko ya orang yang kesehatan mentalnya itu bermasalah akan melakukan perilaku risiko. Ya, ini yang sedang booming apa ini? Orang-orang yang kesehatan mentalnya bermasalah maka akan melakukan perilaku yang berisiko. Nah, sekarang yang sedang booming nih di Indonesia, sedang menjadi headline, sedang viral. Kasus apa ini? Yang disekap itu, Kasus apa? Iya, nyekapan. enggak, Bu. Nah, penyekapan luar biasa ya pengaruh kesehatan mental ya. Nah, orang yang tidak sehat jiwa itu mampu melakukan apapun yang sebenarnya kalau dilakukan oleh manusia yang sehat mental itu dia tidak akan tega ya. Itu yang bibirnya digunting, disekap 3 tahun ya masih masih Ini masih teman-teman dengar kontradiksi nggak antara itu? Mm-mm. halo, nggih. Ya, itu apa ya kita lihat ya Indonesia ini memang ya kalau negara kita masyarakatnya itu sehat mental, insya Allah ya dia akan melakukan coping-coping yang positif ya. Tetapi bila mana sudah terjadi gangguan mental, maka itu berisiko untuk melakukan hal-hal kriminalitas. Jadi orang kalau sering melakukan hal-hal kriminalitas itu memang perlu dites kesehatan jiwanya ya. Nah, ini. Nah, sekarang untuk mengelola kesehatan mental ya, ada beberapa faktor protektif ya yang bisa melindungi kita supaya kita bisa sehat jiwa. Yaitu tadi yang pertama, dukungan keluarga teman sebaya. Nah, ya, yang tidak mempunyai teman akrab, silahkan nanti mencari teman akrab, harus punya teman akrab. Tapi teman akrab itu tidak harus lain jenis, justru yang sesama jenis itu bisa ya. Teman akrab itu artinya apa? Teman yang bisa kita ajak curhat. Ya, memang manusia diciptakan harus punya teman sebaya gitu ya, teman akrab gitu ya. Nah, teman akrab itu kan sangat mungkin teman sebaya ya, teman kuliah atau mungkin tetangga, bolehlah. Ada resiliensi ya. Orang kalau resiliensinya tinggi, dia tidak mudah down. Ya, dia bisa melakukan coping yang positif. Kemudian nih aktivitas fisik ini ya, aktivitas fisik ini sangat penting ya. Aktivitas fisik ini sangat penting. Ini juga menunjang kesehatan mental. Cobalah ya, kita seminggu 3 kali lah paling tidak kita olahraga, jalan, kena sinar matahari. Dan yang tidak kalah penting ini ya, spiritualitas. Karena kesehatan mental itu sangat didominasi oleh spiritualitas. Bagaimana kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Yang Sang Pencipta. Bagaimana keikhlasan kita menerima segala sesuatu yang mungkin di luar harapan kita. Tamengnya kalau spiritualitas kita bagus, insya Allah kita akan resilient. Ya, dan spiritualitas yang bagus akan membentuk coping yang adaptif. Nah, ini manajemen stres tadi. Wah ini Bu, mahasiswa Bu, bingung Bu hari ini. Apa yang membuatmu bingung? Ada berbagai macam tugas. Prioritaskan, coba tugas yang harus dikerjakan di minggu ini, di bulan ini ya. Nah itu terkait dengan manajemen tugas. Bisa apa ya salah satunya itu hanya satu ya. Salah satu dan keseimbangan kita aktivitas fisik, ada healing.
ya. Dan bagaimana sih strategi coping adaptif? Nah, ini kita problem fokus COVID. Jadi coping kita itu problemnya dengan emosi, masalahnya apa atau kita selesaikan problem yang ada. Ada mindfulness nih ya, ini juga ada booming, journaling, mencari dukungan gitu ya. Maka jangan menjadi manusia yang suka menyendiri ya. Carilah dukungan. Dari dukungan itulah terbentuk support system. Jika hidup sehat tadi ya, tidur, fisik, nutrisi. Nah, ini yang terakhir, membatasi konsumsi kafein. Ingat, kafein yang berlebihan itu juga tidak bagus. Kafein memang menyebabkan kita menjadi siap siaga. Tadi ya, seperti hormon adrenalinnya pas meningkat. Tetapi kalau berlebihan dan terlalu lama ya menggunakan kafein itu juga tidak bagus tadi ya. Hidup seimbang, segala sesuatu jangan berlebihan tadi ya. Kemudian kapan harus mencari bantuan ini? Apabila Anda itu merasa kok saya sedih terus ya, gejalanya menetap 2 minggu, malas saja kerjaannya. Yang dulunya suka naik gunung sekarang semua malas. Dapat menemukan uang 100.000 itu kalau kita senang ya, itu juga sedih gitu ya. Apalagi 1 miliar ya. Mulai muncul pikiran menyakiti diri sendiri. Ya, ada layanan konseling, peer support, ada promosi kesehatan. Ini peran kampus. Oke, ini kesimpulannya bahwa kesehatan mental mahasiswa itu perlu menjadi perhatian bersama. Deteksi dini dan dukungan sosial itu sangat penting. Mohon maaf, Bu Dr. Roro, sebenarnya Iya. kalau diperkenankan ini sebenarnya ada satu hal mungkin semoga berfungsi untuk mahasiswa ya paling tidak ya kita tadi ya ternyata kok angka depresi pada mahasiswa kok tinggi banget coba kita belajar self assessment menilai diri kita nanti dengan menggunakan kuesioner ini ya ini kita menilai diri kita sendiri karena kita yang tahu siapa diri kita, apa yang kita rasakan ya. Ini ada kuesionernya, nanti boleh nanti saya share, coba nanti kita deteksi sendiri, self assessment sendiri. Apakah kita merasa kurang tertarik atau bergairah dalam melakukan sesuatu? Tidak pernah atau mungkin hanya beberapa hari pernah seperti itu ya. Atau mungkin lebih dari separuh waktu yang kita punya itu sering kali kita merasa kurang tertarik dan tidak bergairah atau hampir setiap hari ya. Ini kita nilai pernyataannya ini memang negatif semua ya, unfavorable semua. Kita nilai, kemudian kita total. Kalau nilainya totalnya itu lebih dari 10, maka kita harus eh, perlu apa ya? Ini warning ya kalau lebih dari 10 ya. Ya, normal orang kadang kurang nafsu makan cuma sehari. Setelah itu besok makannya banyak lagi Banyak-banyak. itu normal. Tapi kalau itu menetap dan total nilainya itu di atas 10, maka sepertinya kita perlu cari dukungan ya, baik ke profesional maupun ke teman sebaya, tuh ya. Ini semoga sedikit paparan saya ini bisa bermanfaat untuk semuanya, termasuk untuk diri saya sendirinya, karena setiap manusia itu hidupnya sangat fluktuatif. Ada saatnya kita diuji, ya. Kalau seperti ini saya juga belajar lagi, oh manusia itu intinya harus bersyukur dan punya coping yang positif. Eh, Oke, cukup itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Waktunya saya kembalikan kepada ya, sangat diperasa. Oke, Ya, baik, terima kasih atas pemaparan materi yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Indriati, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan. Nah, selanjutnya eh, untuk sesi tanya jawabnya akan dilakukan di akhir setelah Ibu Dr. Roro memaparkan materinya. Sekarang selanjutnya eh, kita akan memasuki sesi berikutnya yaitu narasumber yang kedua kita
yaitu Ibu Dr. RR Sri Endang Pujiastuti, SKM MNS. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kita beri reaksi untuk Bu Dr. Indri ya, betapa memberikan ini gambaran ke kita semua, mengingatkan ke kita semua bahwa remaja-remaja maupun sebetulnya manusia ya. Jadi kalau kita melihat kesehatan mental itu tidak hanya dari sisi remaja, namun kita fokus ke masa transisi remaja tadi nggih dari Bu Dokter ini. Bu Roro izin langsung interaktif ya. Memang ada materi, tetapi materi ini kalau saya sampaikan nanti lumayan banyak waktunya. Saya khawatir mahasiswa sudah ngantuk dan sudah bisa-bisa dengan rebah sudah ini sudah mimpi ya. Hmm. Oke, intinya ke sini. Nah, empower mental health ya. Nanti materi ini saya share, tapi yang utama tadi udah distimulasi nih dari Bu Indri. Dan saya apresiat sekali mahasiswa yang bergabung, ada tadi peserta yang bergabung terakhir 54. Dengan share satu hari ini ternyata bisa 54 Bu Dr. Indri. Alhamdulillah, terima kasih ini para teman-teman yang ini saya bayangkannya tuh paling 10-20 gitu. Ternyata hebat ini mahasiswa Antusias ya, Bu ya. supportnya ya. Dan saya luar biasa pada teman-teman dari Kendal, Tegal, dan ini belum melalui dosen share-nya. Kalau melalui dosen mungkin akan lebih lebih banyak ya. Dan apresiasi luar biasa buat Mbak Li Eliana Febrianti. Oke, terima kasih dari tadi tak amatin Bu Indri ngendikan on kamera. Luar biasa. Dari mana Mbak Eliana? Mbak Eliana dari mana ini? Coba nanti di chat ya Mbak ya. Dari mana? Nah, teman-teman sekilas tadi menguatkan aja ya. Jadi kita itu memperkuat kesehatan mental itu penting dan itu ternyata bertahap. Bertahap artinya begini. Kita tidak hanya berhenti hari ini ataupun sadar hari ini, tetapi kita itu tumbuh terus. Kesehatan mental itu tumbuh terus. Kalau kita pelajari dari beberapa materi ya, kita yang penting harus menyadari self-awareness. Jadi sangat link the self-awareness is related with the self-concept. How the Bu Indriati already mentioned related with self-concept. Di situ ada ideal diri, ada bagaimana kita tampilan kita. Nah, itu kita bisa tahu seperti apa. Kalau kita bukan membandingkan, tapi harus measure, mengukur. Kalau saya wajahnya bulat, kalau saya sudah apa ini, sudah plus, pakai kacamatanya nggak jelas, tanpa kacamata nggak jelas, berarti saya harus menggunakan kacamata supaya saya nyaman, comfort. Ketika orang itu merasa nyaman, ketika saya sadar bahwa face penampilan saya bulat, saya tidak akan menambahkan wajah saya makin bulat. Contohnya seperti itu. Jadi ada ukuran. Kalau saya terlalu kurus, berarti saya bagaimana menggunakan pakaian yang tidak menambah kurus. Caranya bagaimana? Jangan yang pakai lurik. Kalau kita kurus, ya panjang. Contoh ini nih, bunga ini kan nggak seimbang nih pot ini, tapi indah. Kenapa? Karena daunnya kecil, batangnya panjang kecil, tetapi dia diimbangi dengan warna pot yang menggelembung gede sehingga menyeimbangkan. Tapi kalau potnya itu panjang, dia akan terasa satu simetris dan mudah kelemahannya rentan roboh. Sama dengan penampilan. Kalau kita sudah bulat, jangan menggunakan misalnya
model scruff yang menambah bulat wajah kita. Kalau kita terlalu kurus, kita jangan menggunakan pakaian yang luriknya ke bawah. Kalau kita lebar model performance, pemberian Allah itu lebar, lebih horizontal di bagian dada, berarti saya akan memilih pakaian yang ke bawah. Untuk apa? Untuk membalansingkan dan membuat saya sadar bahwa saya akan menjadikan seimbang dalam sesuatu langkah. Begitu. Nah, ini. Teman-teman, saya dan Bu Indri ini membuka diskusi langsung supaya nggak ngantuk. Bisa langsung raise hand diidentifikasi sama Mas Syam. Jadi raise hand pakai apa? Pakai eh, simbol ya. Jadi boleh boleh diskusi. Baik, teman-teman peserta webinar pada malam ini, Iya, boleh. jika ingin ada yang dipertanyakan, silakan Langsung raise bisa hand. menggunakan fitur raise hand yang tersedia di platform Oke. Zoom. Iya, terima kasih. Nih, itu Baik. sedikit. Jadi, kalau kita menyadari diri sendiri, ya, kita harus kadang-kadang rileks sebelum tidur. Kalian coba deh dibiasakan merenung. Tapi merenung ketika kita menemukan hal yang negatif, temukan yang positif. Kemudian cari hal yang positif. Think your dream. Kalian masih punya mimpi banyak. Kalian masih punya kesempatan, opportunity to achieve something that make you happy. And then it is the right of your life. Ya. Jadi itu yang paling penting. Tadi apa yang dikatakan Bu Dr. Indri kuat sekali. Kita jangan jadi orang yang rentan roboh. Walaupun roboh itu tidak bisa dihindari karena stresor kehidupan itu akan multi warna. Nah, tapi kita bagaimana menyadari apa yang kita miliki, kekayaan yang ada kita miliki. Kekayaan spiritual tadi disampaikan Bu Dr. Indri. How we know about our world, gitu ya. How we know about our dreams. Bisa nggak ter-achieve ideal life kita? Kalau kita ideal life kita, saya sampai hari ini nggak pernah punya Apple pecah. Apple pecah. Karena apa? Itu akan menjadi burden ataupun beban saya menggunakan laptop. Gitu ya. Karena saya nggak, kayaknya akan take time deh kalau saya pakai itu untuk belajar bagaimana menggunakan eh, harga apa laptop yang model sekarang pakai ini ya. Daripada gaptek lama belajarnya lebih baik saya menggunakan yang biasa. Itu bukan logically reason ya. Karena kita sekarang semua ibaratnya bisa tercapai dan itu bisa nggak saya mampu membeli? Kalau saya nggak mampu membeli, kenapa saya pakai Apple pecah laptop gitu ya? Udah nggak bisa pakai, belajarnya lama, kenapa saya harus membeli? Mana saya nggak kuat membeli gitu. Nah itu yang namanya kita tahu tentang what we have. Nah dalam kehidupan tadi disampaikan kita itu dalam kondisi adaptasi. Terus mampu beradaptasi. Nah, sekarang Ibu ingin nanya nih di antara teman-teman, ada nggak yang kesulitan beradaptasi? Ngaku ayo. Ada spesial prize, spesial hadiah bila ada yang mau menyampaikan unek-uneknya, mau menyampaikan jendela cerita. Ada spesial prize. Bisa paling nggak bisa buat latte. Bisa buat nambah bakso. Ayo, nggak ada? Ya, teman-teman semua, apakah ada pertanyaan yang disampaikan? Nanti jika bertanya dapat hadiah menarik jawab dari narasumber kita. Ya, spesial prize. Ya, Nggak ada? spesial banget ini. Mumpung malam Jumat, besok bisa Jumat berkah nih. Oke, ternyata tidak tertarik Baik, juga. ada yang raise hand. Ini atas nama Rifda Hendo, mungkin bisa menceritakan, bisa
on cam mungkin. Oke, boleh ke Bu Dokter Indri, boleh ke saya. Siapa? Oh iya, Yang Pertama present Rifda. siapa? mohon maaf Rifda. Ibu. Rifda, Ya. Nggih. Mohon maaf Ibu belum bisa on bisa cam. on kamera? Mohon maaf Bu, belum Kalau bisa. kalau tidak on kamera, potong 50%. Saya di sini mau share aja Ibu untuk adaptasi. Alhamdulillah sekarang kan Oke, sudah menginjak semester 4 akhir ya. Sudah bisa beradaptasi dengan kegiatan kampus. Tapi ketika semester pertama itu lumayan kesulitan melakukan adaptasi, terutama ketika berkomunikasi dengan dosen karena sistemnya kan berbeda dengan SMA nggih. Begitu. Kemudian ketika menghadapi dosen yang ini seperti ini, dosennya itu seperti itu juga juga butuh waktu gitu. oke. Nah, sekian So Bu. you already have opportunity and you have success for your adaptation when you the first semester and you compare with now, right? Iya, Ibu. Better. Oke, Iya, thank you very betul. much Mbak Rifda atas pertanyaannya. Iya, Oke, welcome. I see Miss Faith. Do you want to share something Not about really. your adaptation in another country? Mhm. Uh, I can say my adaptation so far has Mhm. been good because of my friends really support me and the lecturers, so it's easier to adapt here in Indonesia. Okay, enough? Okay. Enough, Ibu. Okay. Yeah. Okay, we can take a note. Ya. Oh, Ada Mbak yang raise hand. Eliana, once more. Ya, still have apresiasi Mbak Eliana. Silakan. Permisi Ibu untuk adaptasi sosial lingkungan ya Ibu. Saya pas awal di sini sih Ibu, awal-awal semester juga kan saya kan dari mohon maaf dari keluarga yang tidak mampu ya juga dari dari kampung ke kota terus adaptasi ke kota yang lebih gede lagi. Jadi kayak saya masih kaget dan takut buat ngobrol atau apalagi di lingkungan kampus juga kan saya masih kayak agak ragu buat bertanya ke dosen, buat menceritakan apapun itu ke dosen atau ada kebutuhan apapun itu ke dosen. Saya masih agak takut sampai kemarin juga sampai detik saya sidang sendiri pun saya masih agak takut untuk menyampaikan gimana ya kehidupan saya sehari-hari selama ini saya memperjuangkan TA saya sampai ke Ibu Roro juga kemarin sebagai pengurus saya tuh benar-benar Ya. panjang sampai saat ini. Gitu. Oke, luar biasa dan ternyata sekarang berhasil ya. Jadi begini, terima kasih. Ternyata saya membaca Eliana yang mana, ternyata yang kemarin sama saya, Ellen ya. Terima kasih Mbak Ellen, Kak Ellen. Ada 3 note ya, note mahasiswa. Ternyata udah kenal semua sama Bu Roro. Jadi nanti di note sama Mas Syam. Oke, terima kasih sekali. Dan the appreciation will come to your GoPay. Oke, kita kasih hadiah GoPay untuk beli bakso gitu ya. Tadi bakso dan jus Mas Sam. Ya, gitu. Terima kasih. Nah, teman-teman mahasiswa kita berlanjut ya. Jadi adaptasi itu kayaknya sederhana. Tetapi memang ketika kita mampu, kita kadang nggak sadar. Ternyata coba pengalaman tadi, Mbak L ya. Bayangkan ujian ngeri sekali. Nanti aku how I can do it. What should I do when I cannot? Something like that. Ternyata apa? Sesuai dengan lagu kan? Semuanya berlalu.
sesuai dengan puisi. Something that really we are poppy about something. Everything will be fine. Ya. Jadi physically Mbak Eli kemarin itu dari physically bagaimana dia anxiety nampak sekali. Ya. Karena ini tidak lepas dari the background, the culture, and how they feeling when the event come. Jadi tidak lepas dari personal background. Ya. Kemudian saya tahu sekali itu, termasuk Miss Fit, when the first time come into Indonesia, she really not really confident, but it's really better now. Yeah, and how she can adapt with friend and then how to communicate with lecturer is now is really everything going well. Because these factors influence support system in here is not from parents, include Mbak Eliana. Support system here is the most important is for friends. So the people who really close with yourself, it is the important thing to grow up well about the psychology problems. Jadi kita harus menyadari bahwa adaptasi itu tidak pernah lepas dari orang-orang terdekat kita. Tetapi kesulitan juga tidak lepas dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Itu ya, itu yang kalian alhamdulillah nih ada momen sharing ventilation kayak gini. Cuman kita ibaratnya telat. Nah, tadi yang diceritakan sama Bu Dr. Indrik, suatu kasus penyekapan. Penyebabnya apa? Karena satu, dia takut berteriak minta tolong. Sehingga kalian dalam kondisi apapun, the poor condition that really weakness condition or your weakness become, jangan berhenti untuk minta tolong. Ada orang bilang, gitu aja minta tolong, gitu aja sambat. Kalau bahasa Indonesia, oh, it is your problem, it's not my business. Ya, itu adalah perilaku sekitar yang tidak bagus. Benar ya Mbak Eliana ya? Kalau bahasa Malaysianya, it's not my business ya. Banyak orang menyampaikan gitu ya. Ada beberapa orang menyampaikan gitu ya. Kamu sedih, it's not my business. Ya. It's not my problem. Jadi kita banyak orang di sekitar kita yang tidak peduli. Dan kita harus mencari rantai-rantai yang bisa membantu kita. Nah, ini nanti suatu saat kita diskusi tentang stress system ya. Nah, pada malam ini ya sedikit saya mengingatkan. Setiap manusia itu pada puncak-puncak pasti nemu puncak-puncak yang namanya emotional weakness. Ya. Dan ini kita harus sadar, kita harus belajar. Pasti kita pernah merasakan yang namanya emotional weakness. Dan orang banyak jangan sampai masuk ke mental disorder. Boleh psychological problem atau psychology matters, psychological aspect dimension atau psychological weakness. Ya. Tetapi kita jangan sampai masuk ke tahap depresi. Jangan sampai masuk ke tahap psikologi problem. Karena orang psikologi problem itu gak pernah satisfied. Jadi dia dalam hidupnya unsatisfied or can disturb others. Itu. Tapi kita ini saling mengingatkan ya. Feeling hurts, incapable to well, sadness, loneliness, no supports, weakness activities, lose motivation. Kita harus sadar ciri-ciri ini kalau kita sedang menghadapi posisi seperti ini. Ya.
Saya appreciate sekali teman-teman kemarin beberapa ternyata saya nemu tidak hanya Mbak El yang sekarang menyampaikan ya, ternyata saya nemu beberapa anak, beberapa orang alumni ataupun yang sekarang masih studi merasakan kayaknya nggak mampu deh apa-apa gitu loh. Bahkan ada yang merasakan pernah pingin suicide, ngeri nggak? Itu ada yang sampai karena apa? Emotional weakness ini dipengaruhi banyak kejadian, banyak event yang biasanya yang terjadi adalah ketika event itu unpredictable, ya. Nah, ini how we aware self, ya. Kita harus mulai belajar. Karena kalian adalah musisi transisi. Tadi Bu Dr. Indri bilang posisi transisi, posisi identitas. Posisi ada kelemahan-kelemahan dan mudah sekali kalian punya problem psikologi di mana itu harus ada yang menghandle, jangan jatuh ke orang yang salah. Cewek ataupun cowok jangan sampai jatuh orang yang salah. Kalau jatuh ke orang yang salah sebagai pelampiasan kehidupan kamu dalam mencapai eh, impianmu, bisa jadi dirimu salah. Salah mempersepsikan, salah menilai, sehingga jangan hanya pada satu orang. Karena apa? Orang itu akan memberikan masukan sesuai capable masing-masing. Sehingga kalau bisa menilai orang lain mana yang bisa memberikan eh, hal yang baik, mana yang memberikan comfort environment, ya itulah yang kalian capai. Itu aja dari Bu Roro, kayaknya udah malam ya, udah jam 9. Terima kasih sekali Mas Syam, langsung di-share itunya. Apa? Presensi. Jadi Ibu, baik. Terima kasih. Perkiraan Bu Roro tadi hanya setengah jam selesai, ternyata bisa sampai 1 jam. Luar biasa, 1 jam setengah. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Dan mudah-mudahan kita ada hal yang selalu continuing untuk saling meningkatkan ya. Meningkatkan hal yang lebih baik dan membangun yang lebih baik. Silakan Mas Sam untuk bisa menutup acara ini kalau memang sudah tidak ada yang bertanya. Silakan. Mungkin bisa dilakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu Ibu Oh iya, untuk terima kasih mengenangnya. diingatkan. Permisi Ya. Ibu, izin bertanya boleh tidak? Eh, oh, ada yang bertanya. Kak Oke, Eliana ya. oke teman-teman boleh bertanya di sini, boleh bertanya pribadi dan boleh chat ke ini ya, ke dosen yang kalian percaya dan boleh sharing bersama. Jadi kalau di sharing bersama, kalian sifatnya yang general, tapi kalau privasi kalian pingin disimpan oleh dosen, itu kalian japri, boleh ke siapapun dosen yang kalian anggap bisa membantu ataupun bisa diajak sharing. Mbak Mbak El masih mau bertanya? Silakan. Kan terkait dengan dengan apa yang disampaikan Bu Roro sama Bu Rizky tadi. Saya ingin bertanya Ibu, bagaimana jika kita tumbuh kembangnya di lingkungan yang tidak support, serta orang-orangnya juga tidak support seperti tidak ada apa tidak adanya orang tua saat kita tumbuh kembang, terus orang-orang kita suka ngomongin kita atau apa, pokoknya lingkungan dan orang-orangnya tidak support. Terus bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan seperti itu hingga kita masuk ke hingga kita sampai tanpa disadari masuk ke mental disorder itu. Ya, betul. Pertanyaanmu bagus banget dan ini bukan pertanyaan yang sekali saya dengar dari beberapa kasus. Termasuk kemarin ada kasus yang sudah punya anak 3, ternyata dia akhirnya jatuh pada NPD juga, menyadari bahwa kayaknya saya NPD sampai ke psikiater ya, sampai ke psikiater. Jadi, nah silakan ada yang mau memberikan masukan, Bu Indri, Bu Dokter Indri. Uji perlu
semangat bertanya, nggih, semangat untuk memperbaiki diri. Mbak Liana, pertanyaan itu sering Mbak ya terlontar. Bahkan mungkin untuk hidup mungkin sudah berusia lanjut pun masih merasa seperti itu ya, karena tadi stresor kehidupan itu memang selalu ada. Nah, begini Mbak Liana, tadi Dokter Roro sudah menjelaskan ya bahwa kita manusia itu ada keterbatasannya. Ya, tidak selalu kondisi kejiwaan kita selalu fit. Ada saatnya kita juga merasa sedih, merasa kehilangan, tadi kan. Kita tidak selamanya bisa bersikap positif menghadapi hal yang mohon maaf ya, mungkin istilahnya toksik seperti itu ya, lingkungan yang toksik ya lebih Ya, tepatnya kalau saat ini mm-mm. namanya toksik seperti itu, kita bisa bertahan. Ada saatnya kita juga eh, kelelahan tadi, kelelahan psikologis, maka hanya ada dua alternatif. Yang pertama, coba ya, sanggupkah kita untuk memperbaiki lingkungan tersebut, atau kalau kita merasa tidak sanggup, lebih baik bukan menghindar, artinya kita sedikit menjauh. Karena setiap manusia itu juga punya keterbatasan. Jangan sampai justru kita merasa tertindas, ya. Selalu berpikirnya nanti saya akan bisa memperbaiki lingkungan. Tidak selamanya manusia punya kekuatan seperti itu. Ya, di masanya kita itu juga merasa tadi kehilangan kendali, mengalami kelelahan ya, kelelahan dalam hal ini kelelahan psikologis ya, bukan kelelahan fisik ya, kelelahan psikologis tadi. Ya, artinya ada dua alternatif. Kalau memang mampu memperbaiki. Ya, terima kasih sekali, eh, Bu Dr. Indri. Jadi memang ada lingkungan yang istilahnya sulit ya, Nah, sulit karena untuk. sepertinya begitu videonya saya buka ini karena tidak stabil ya, maka sering bentar. Jadi mohon Iya, maaf saya Mbak Riana dan teman-teman yang lain, video saya tutup ya biar tidak ini. Ya. iya, Tadi iya, intinya kita mau memilih yang mana gitu ya, karena kan kita tadi bisa menilai kemampuan kita sendiri dan lakukan langkah yang berikutnya. Mau sedikit lalu membuka diri dengan hal seperti itu, atau memang kalau kita mampu ya kita perbaiki, kalau tidak ya jangan dihabiskan waktu hanya untuk iya, ya kayak gitu ya. iya. Oh, Terima kasih. Jadi begini, memang ada tipe-tipe yang itu juga di luar kendali kita ya. Jadi orang punya pribadi masing-masing. Ada yang sukanya, kalau istilah halusnya tuh usil. Usil tuh yo, iya. kamu tahu noti ya? Tahu Eliana? Noti, noti, nakal. Ya. Kalau nakal kan bisa nakal banget, tapi ini tuh usil, usil tuh suka deh Ya. eh, bikin something something people that uncomfort gitu ya. And it is alive. This happen because we know colorful the personality people. Jadi kita kita tidak bisa diamkan atau kita tidak bisa membuat orang itu diam karena itu udah personnya seperti itu sehingga kita yang harus mampu untuk kemampuan kita di dalam berpikir jernih, mengendalikan dan itu yang utama. Jadi kalau kita memang sudah nggak mampu ya menghindar begitu. Jangan kita masuk dalam jurang yang membuat kita sakit hati. Intinya itu. Dan ini kasus 2 tahun yang lalu itu betul-betul orang merasa untuk sembuh itu susah. Karena apa? Semakin dia bisa ada dua versi. Yang satu itu ketika kita melihat orang lain selalu mengkritik, bisa jadi kita sendiri yang tidak kuat atau kita yang rentan dikritik. Itu satu. Kita harus menilai diri sendiri. Apakah saya yang terlalu sensitif, rentan dikritik, atau saya tidak bisa beradaptasi, atau memang eh, pressure-nya dari orang lain itu sangat banyak, sangat tinggi, gitu. Sehingga kita mending menghindar, gitu. Ah, kayaknya memang
berkali-kali saya kayaknya nggak bisa deh. Akhirnya kita yang menghindar, sehingga kita menguatkan mental kita. Tapi kita bisa asertif. Kalau memang tidak bisa menghindar, minimal asertif. Maaf ya, saya kok kayaknya belum bisa menyampaikan ini atau belum bisa eh, apa ya? Kalau terkait dengan pendapat, wah aku belum bisa berpendapat gitu aja, gitu ya. Untuk menyehatkan kita supaya tidak masuk dalam eh, kondisi victim ya, victim dalam kalimat-kalimat yang bisa menyakitkan orang itu sendiri. Nah, terima kasih Mbak Eliana ya, membukakan kita semua, mudah-mudahan bermanfaat dan luar biasa Mbak Rifda, eh, kemudian Miss Viv yang sudah bertanya dan Mbak Eliana yang sudah aktif sejak awal on kamera dan datangnya paling awal. Luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan utamanya Bu Dokter Indi, matur nuwun sekali. On kamera silakan mau diabadikan. Baik, teman-teman semua mohon bisa mengaktifkan kameranya. 3 menit lagi kita tunggu Kemudian teman-teman semua agar bisa on cam. oke. Sama ininya Mas dikasih ke chat presensinya biar bisa mengisi. Masih, baik. Ya, nanti kita mudah-mudahan ketemu di momen yang lagi, kita bikin series lagi dengan diskusi yang lebih bagus. Mbak Dinda, Mbak Mulan, Mbak Ganis, Mbak Kusumarani ini bisa on kamera nggak? Yuk kita foto. Aduh Mbak Wulan, terima kasih. Boleh rombongan kalau ada temennya. Mas Najib, Mas Najib dateng. Aduh, ini TikToknya jadi tertunda deh kalau Mas Najib. Terima kasih Mas Najib, terima kasih. Mbak Dwi Aisyah, iya, sekalian sharing ya. Ternyata dengan TikTok juga bisa memberikan hiburan ya. Yang penting kita bisa membuka yang positif. Iya, kemarin udah ada kritikan. TikTok kok isinya joget terus, ada kritikan, tak sampaikan. Kemudian ada yang tadi justru ada masyarakat yang bertanya, TikToknya isinya apa? Oh, berarti dia ada masyarakat yang pingin TikToknya itu konten yang dia butuhkan. Oke, terima kasih sekali teman-teman. Silakan slide 1. Ternyata ada 3 Baik, slide. eh, baik, apakah bisa dimulai ya untuk sesi dokumentasi ini? Mungkin ditunggu 1 menit lagi, tidak apa-apa. Enggak, langsung yuk 1 menit. Oh, Oh, langsung oke, aja. Oke, ya. oke, baik. Saya apa-apa ya. Eh, Ye. baik, untuk slide 1, 3, 2, 1. Oke, tangannya. Baik, untuk slide 1 lagi dengan menggunakan gaya yang seperti dicontohkan Ibu Roro. Baik, saya pandu ya. Bebas. 3, 2, 1. Baik, sudah. Kemudian untuk slide 2, saya pandu. 3, 2, 1. Baik, untuk slide 3, saya pandu. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Oke, sekali. Selamat istirahat, selamat malam. Oke, have a nice oke, your dream, your rest. Terima kasih sekali Mas Sam. Ji Ibu sama-sama. Ini Mbak Rifda, teman-teman yang ini, ini yang attendant nih, dikasih Sama isian ya. bisa diisi link absensinya sama yang ada di kolom chat Zoom tadi. Oh ya, Baik, saya izin tutup jadi Ibu. bentar kasih waktu 2 menit, barangkali ada Oke, yang belum. untuk pengisian waktu presensi saya kasih waktu 2 menit ya. Bapak, Ibu, Mas, Mbak peserta Resensi, webinar. resensi sama yang tadi Mas, yang evaluasi. Oh ya, untuk yang evaluasi mohon ditunggu.
evaluasi untuk pengisian ini. Apa? Ada yang kesulitan ngisi? Untuk yang evaluasi bisa di-scan barcode berikut. Pengalaman hari Iya. ini karena 2 yang ngisi, sepertinya penuh. Besok kita bagi lebih konsis ya, supaya tidak terlalu lama. Ji, Ibu. Nanti kalau karena ini isinya padat, kita hitung 2 pertemuan, sehingga besok tinggal 1 kali langsung kita berikan sertifikat. Masih minggu atau nggak usah? Ji, Ibu. Cek. Oh ya, besok kita jadi langsung. Terima kasih dari perwakilan Purwokerto yang udah hadir nih. Purwokerto, Tegal, Kendal, tadi belum saya sebut yang Purwokerto. Itu apa tuh? Postex. Enggak, ini nganu. Buat kayaknya evaluasi deh. Tolong scan juga. Topik ada salah topik bahasa ya. Teman-teman nanti bisa diisi yang evaluasinya ya. Dan nanti saya tunggu 3 menit lagi untuk yang pertanyaan pertama. Oh, tadi itu Mentimeter ini sih. Bisa kamu Jika ada ya kesulitan ini dalam kesini. pengisian link presensi dan evaluasi, mohon bisa bertanya kepada saya. Aduh. Mas, ini ngisinya gimana? Kok ada tulisan? Ini untuk pertanyaan yang pertama, Ibu. Ini dari peserta webinar. Pertanyaan? Enggak. Ini yang terpampang di share screen. Ini pertanyaan evaluasi, link evaluasi. Enggak, yang tadi 5 itu di mana? Ngisinya di mana? Di sini, Ibu. Yang Ibu share 5. Iya, di sini. Ini ada 5. Terus tiap mahasiswa bisa ngisi langsung enggak? Bisa, Ibu. Yang bagus.
Berikutnya yang mana, Mas? Untuk barcode evaluasi yang ini Enggak, yang 5 poin yang Ibu kirim ke Mas. 5 poin itu di sini, di barcode ini. Teman-teman bisa ngisi ya. Beda kok, Mas. 25, enter award 25. Beda, Mas Sam, coba dicek. Eh, yang evaluasi ya Ibu. Enggak, yang poin 5, bukan ini. Oh ya, ini yang Bukan ini. nomor Yang 5 aja, yang hanya 5. ini untuk yang pertanyaan pertama Ibu. Ya. Ya, ini kemudian pertanyaan kedua, Oh ya. ini Itu yang ketiga. diklik, bisa diklik gitu. Bisa Ibu, ini kan Oke. ada kata yang besar ya Ibu. Itu semakin besar katanya, rata-rata peserta Bisa menjawab diklik. Oh, menjawab itu ya. itu. Ya, yang Oh, besar. gitu. Jadi interaktif Ibu. Langsung interaktif ya. Ya, Keren, ini keren. real time. Ada 5 pertanyaan evaluasi. Berarti ini harus nunggu semua ngisi ya. Jadi Ibu, Hmm. apakah sudah semua untuk pertanyaan ini? Bisa kita lanjut. Udah pada bubuk. Kemudian pertanyaan ketiga, Ngisinya di mana? Di Ini prosesnya pas ya? yang di QR code tadi Ibu. Aku pasang deh. Oh, Yang nggak yang muncul. yang, Dia yang nggak ini. muncul. Udah tak coba nggak muncul. eh, ini di scan nanti langsung masuk ke itu Ibu. Iya udah. Ini nggak relevan ya. Dicoret aja, Mas. Kamu kamu sudah menyiapkan untuk para narasumber belum nih? Ya, nggak relevan kan? Oh, oh, ini ya ya. Nggak relevan Ini dicoret aja. ada yang saya nggak salah ngedit ke publik itu editnya. Oh, nggak apa-apa. Saya mungkin Nanti bisa ya. dihapus saja. Hmm, Teman-teman jadi bingung itu nanti. iya Ibu. Ya, lanjut. Ini Skip, dilanjut skip, aja. skip. Nah, ini. Skip aja, skip terlalu Terus skip aja. skip. Ini pertanyaan terakhir. Iya. Allah Akbar.
Oke, berarti kalau baik-baik saja nggak ada yang stres ya? Ya, insya Allah. Ya, Nggak ada yang stres alhamdulillah. kalau. Hmm. Berarti besok pertanyaannya diganti. Apakah sedang ada yang dipikirkan? Tinggal suruh angka nih. Banyak, Ya. sedikit gitu, Mas. Oh ya, Hmm. dibuat skala Likert gitu ya, Ibu. Iya, apakah Heeh. langsung kayak gini bisa, tapi Oh, kalau ini kan apakah kamu sedang baik-baik saja, semua jawab baik-baik saja. Tapi heeh. kalau saat ini ada yang sedang kamu pikirkan berat, sedang, ringan gitu, masalah berat, sedang memiliki masalah apa gitu loh. Oh ya ya Ibu paham Ibu. Ya. Apakah sedang memiliki permasalahan gitu, terus sifat masalah berat, sedang, ringan gitu. 3 pilihan aja. Ya, oke, ini berarti bagus nih. Baik. Heeh. Hmm. Baik, Terima kasih ini kita teman-teman. akhiri. Yeay. Baik. Nah, izin saya tutup untuk webinar pada malam hari ini. Yeay. Baik, Kemungkinan kemungkinan yang ngisi sedikit karena tinggal 34. oh iya Ibu. Ya, berarti dievaluasi besok nggak pakai seperti ini, pakai Google Form di tengah-tengah sudah dikasihkan. Oh iya, iya, siap Ya, Ibu. turun drastis ini Baik, 33. Nggih, monggo. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara webinar malam ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang telah kita pelajari bersama, yaitu pelayanan prima tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis, tetapi juga oleh perilaku caring yang membuat kita, khususnya pasien, merasa nyaman, dihargai, dan didukung secara emosional. Stres yang dikelola dengan teknik relaksasi yang tepat seperti butterfly hug, seperti napas dalam dan meditasi, membantu kita agar tetap tenang dan fokus. Refleksi diri secara rutin menjadi sarana evaluasi kinerja belajar dari pengalaman dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Namun yang terpenting adalah seluruh upaya ini adalah wujud nyata dari empowering mental health yang memberdayakan kesehatan mental secara holistik, baik bagi pemberi maupun penerima layanan. Empowering mental health berarti menciptakan ruang aman untuk berbagi beban, membangun ketahanan emosional, menjadikan kegagalan sebagai bahan pembelajaran, serta mengakui bahwa kesejahteraan psikologis adalah fondasi utama layanan kesehatan yang bermartabat. Dengan demikian terciptalah lingkungan yang sehat, manusiawi, dan berkelanjutan. Saya harap baik, alhamdulillahirabbil alamin, acara webinar pada malam hari ini sudah terlaksana. Atas nama panitia penyelenggara, mohon maaf apabila terdapat gangguan teknis. Saya atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. RR Sri Endang Pujiastuti, SKM MNS, dan Dr. Indriati, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Keperawatan, selaku narasumber yang sangat luar biasa. Serta kepada seluruh Bapak, Ibu, Mas, Mbak peserta webinar yang telah mengikuti dalam kegiatan kita bersama pada malam hari ini. Mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat kekurangan baik dari segi teknis maupun penyampaian. Marilah kita tutup acara webinar malam ini dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya memiliki pantun sebagai penutup. Mungkin peserta bisa bilang cakep gitu. Pergi ke pasar, beli pepaya. Cakep. Jangan lupa, Cakep. Cakep, jangan lupa bagus, beli ketan. hebat. Cakep. Acara sudah selesai semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Oke, terima kasih. Demikian webinar Caring Behavior Relax and Reflection Adaptation Ethnonursing pada malam hari ini saya tutup. Sampai jumpa pada kesempatan webinar selanjutnya. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, dosen. Ya, Ya, sampai thank you. Mas Najib, jangan lupa ngisi ya, Mas Najib. Sesi Baik, yang Ibu. akan datang, sesi yang akan datang ikut ngisi kayaknya bagus tuh, Mas Najib tuh pengalamannya, experience-nya, ya. Baik, Ibu. Nanti Insya Allah kita, nanti ikut. Bismillah, nggih, oke. Ikut Nggih. sebagai narsumnya, oke, nggih. Izin live ya, Jadi, Ibu. tutup, boleh. Nggih, ditutup, di close, Mas. Baik, peserta webinar bisa keluar. Acaranya sudah selesai. Terima kasih.